Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar yaitu bab 5 pertumbuhan aspek emosi. Anak-anakku yang baik dan luar biasa, emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Seperti kalau kita sedang marah, senang, sedih, dan sebagainya. Pada pelajaran pertama, kita sudah belajar tentang kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada usianya, tetapi pada tingkat kematangan emosinya. Orang yang pandai mengendalikan emosi tidak mengandalkan dorongan nafsu dalam bertindak, tetapi menggunakan akalnya. Beberapa ciri emosional pribadi dewasa adalah: pertama, dia mendahulukan logika daripada emosi. Kedua, dia mampu mengontrol emosi dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dia mampu memikirkan masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat, dia mampu menerima hal buruk, kekecewaan atau tekanan dengan tenang dan stabil. Dewasa dalam aspek emosi berarti mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Aspek emosi tidak berhubungan dengan aspek intelektual. Kenyataannya, banyak ditemui orang yang berpendidikan tinggi ternyata tidak dapat mengontrol emosi. Mudah marah, cepat tersinggung, atau sering berlaku kasar. Remaja juga terkadang cepat emosi, marah, tersinggung, atau yang sering kamu kenal dengan istilah sensi. Kalau ada yang tidak sesuai dengan hatinya. Tidak hanya marah, biasanya seorang remaja ketika dia menyatakan cintanya kepada seseorang dan menjalin hubungan pacaran dengan sikap yang mesra terhadap pasangannya, tetapi ketika ada masalah, sikap yang awalnya mesra berubah menjadi kasar, marah, merajuk, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jika mengalami putus cinta, remaja biasanya seperti orang putus asa, benci kepada bekas pacarnya. Perasaan semacam ini tidak hanya terjadi pada masa remaja, tetapi juga pada orang dewasa yang belum mengalami kematangan emosional.
Ada juga orang-orang yang mengekspresikan segala sesuatu dengan satu cara saja. Rasa gugup, panik, kesal, dan khawatir diekspresikan dengan cara menangis. Rasa sedih, kecewa, atau ketakutan dilampiaskan dengan cara menangis. Orang-orang seperti ini adalah korban dari suatu keadaan kejiwaan yang disebut alexithymia, yang dalam bahasa Yunani berarti ketiadaan kata-kata rasa. Istilah ini digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu mengenali atau kurang mampu mengolah dan mengendalikan perasaan. Istilah ini diteliti dan dikembangkan dalam ilmu saraf dan bedah, yang kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh ilmu pendidikan dan ilmu jiwa. Dalam perkembangannya muncullah istilah kecerdasan emosional atau ketajaman emosional. Anak-anakku yang luar biasa, emosi adalah perkara yang rumit, tetapi dapat dikendalikan dan dimanfaatkan. Emosi adalah kekuatan yang dapat merusak atau membangun diri sendiri dan orang lain, tergantung kemana kita mengarahkannya. Manfaat dari ketajaman emosi adalah: yang pertama, mampu menolong orang lain mengendalikan emosi dan mencari tahu pemicunya. Yang kedua, mampu menolong orang lain mengolah dan mengelola emosi. Yang ketiga, mampu menolong orang lain menyalurkan emosi dengan cara yang lebih produktif atau bermanfaat. Dan yang keempat, mampu menolong orang lain mengenali dan memahami emosi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian Alkitab. Apa kata Alkitab tentang emosi ini? Tuhan Yesus Kristus juga pernah marah ketika bait Allah dikotori oleh orang-orang yang menyalahkan fungsi bait Allah dan menjadikan tempat untuk mencari keuntungan. Tuhan Yesus Kristus marah dan mengusir orang-orang yang berjualan. Matius 21 ayat 12-27. Ketika mendengar bahwa Lazarus mati, Tuhan Yesus turut bersedih dan menghibur Maria dan Marta. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Tuhan Yesus menunjukkan emosinya, marah, tetapi tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Marah atas dosa yang dilakukan manusia, tetapi penuh kasih terhadap manusia berdosa. Remaja Kristen diajarkan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Benci terhadap dosa, tetapi penuh kasih terhadap sesama. Pertumbuhan emosi perlu diasah secara sehat agar dapat ditunjukkan dengan benar. Ada saatnya menunjukkan rasa marah. Ada waktunya harus memaafkan. Ada hal-hal yang membuat hati kecewa. Tetapi kasih di dalam hati tidak boleh hilang. Nah, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikianlah pelajaran kita tentang pertumbuhan aspek emosi pada bab 5 saat ini. Selamat menyimak dan selamat mempelajari dan memahami
apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.